Ketika mendengar keluhan petani terkait kelangkaan pupuk, dan ketika saat panen pun mengalami harga yang anjlok, kami coba hari ini menginvestigasi atau turun langsung di tengah-tengah sawah. Kami coba bertemu dengan beberapa petani dan kami coba mewawancarai mereka. Kira-kira keluh kesah mereka, petani Kota Probolinggo terutama, yang ketika saat menanam begitu sulitnya mereka mendapatkan pupuk, sehingga akhirnya dengan segala macam cara untuk bertahan hidup, mereka menggunakan berbagai macam cara termasuk pupuk alternatif, meskipun hasilnya tidak memuaskan. Tapi inilah salah satu cara yang sekarang digunakan oleh petani untuk mencoba bertahan dalam situasi pertanian di tengah-tengah pandemi Covid. Hari ini saya coba mewawancarai salah satu petani Kota Probolinggo. Seperti apa sajakah keluh kesah sang petani ini? Ya, selamat sore Pak Haji. Selamat sore Bapak. Pak Haji siapa namanya? Supriyadi. Nah, Pak Haji, ini kan banyak yang sudah cerita tentang kelangkaan pupuk ini Pak Haji. Apa betul seperti itu? Kalau kita mau membicarakan pupuk, memang pupuk itu sudah langka. Dan juga harga terlalu meluncurnya terlalu tinggi jauh. Wow. Jadi petani itu untuk pupuk ya seperti urea lah, itu sangat langka. Harganya itu sudah melambung tinggi. Sudah langka, tinggi ya? Harganya melambung tinggi. Kalau kita sudah mematok harga 180.000 sampai 200, ya kita sebagai petani itu ya belum untung, yang jelas minus ya. Kalau dengan harga pupuk yang sekarang langka dan mahal, mulai dari proses tanam sampai dengan panen, untung atau rugi? Kalau kita mau bicarakan untung ruginya, itu tergantung harga pasaran jagung. Masih tergantung pasar juga pasar ya. Jagung, dan juga kita melihat dari tanaman itu tersebut. Karena tanaman itu kalau kita tidak ada pupuk, ya ibaratnya kita tidak makan. Jadi apa untuk protein apa yang ada di dalam pohon ini? Sekarang solusinya apa ini Pak Haji? Sekarang pupuknya sudah langka, sementara Pak Haji harus sekarang menanam, ya pupuknya langka lagi, ya sulit nyarinya. Bagaimana caranya supaya harus? Saya pribadi, saya tidak mau ngomong orang lain mau pakai apa, saya tidak tahu. Saya pribadi itu pakai limbah dari pabrik Sasa. Ya katakanlah orang sini mengatakan itu tetes pupuk cair itu yang kita pakai. Saking kepingin bertaninya ya. Nah kalau kita mau diterlantarkan, ya apa harapan kita? Itu salah satu cara ya. Itu sudah mengenai jagung. Padi pun saya sama. Padi sekarang saya panen sudah cuaca tidak menentu seperti ini, dan juga pupuk sudah sulit. Ya kita kalau dihitung dengan harga jual, ya rugi padi itu. Sekarang Pak Haji ini keluar dari pupuk ini. Kira-kira baik petani ataupun kelompok tani ini kan di sini mayoritas ada pertanian yang cukup banyak, jagung, padi. Pernahkah mendapat pembinaan atau sosialisasi dari Dinas Pertanian misalnya? Apabila nanti terjadi kena wabah atau hama, pernahkah kayak begitu? Saya dari dulu itu ya pertama mengenai bulai. Saya tuh sampai tanya ke pertanian, ya orang-orang pertanian lah, untuk apa? Untuk antisipasi itu agar tidak terkena penyakit bulai. Itu tidak ada jawaban. Malah jawabannya sekarang masih diteliti. Masih ada penelitian katanya di Malang. Kalau virus itu dari Probolinggo dibawa ke Malang, secara akal sehat bertahan hidup apa enggak? Artinya petani juga butuh ya, butuh diperhatikan ya. Jadi kalau memang dari pertanian sendiri, ya mohon maaf saya tidak pernah ketemu bertatap muka menanyakan tentang hal apa kesulitan yang ada di lapangan ini atau di lingkungan. Baik Pak Haji, ini orang mana? Probolinggo asli ya? Saya memang kelahiran Kelurahan Karenglor. Orang Probolinggo asli ya? Probolinggo asli. Bertani dari dulu ya? Memang berarti sudah tahu, sudah jatuh bangunnya. Nenek buyut saya itu dari petani. Semuanya itu dari petani.
Jadi selain pupuk langka juga butuh perhatian pembinaan dari dinas terkait ya. Ya. Oke, cukup aja ya, waktu kita terbatas. Oke, nah itulah saudara, kami coba langsung berbincang-bincang dengan salah satu petani terkait situasi ya, bagaimana begitu sulitnya petani pada saat sekarang ini. Selain kelangkaan pupuk, mereka juga berharap begitu banyak sekiranya dalam ada permasalahan apapun yang dihadapi oleh petani, baik itu wabah atau hama yang datang, mereka juga butuh sekali tentunya ada pembinaan atau penelitian atau pengkajian dari dinas terkait. Dan inilah menjadi harapan para petani, mungkin salah satu yang mewakili ini ya. Ya, begitu ya Mas ya. Semua keluarnya sama kok. Kalau air. Kalau kita mau bicara air, karena sekarang masih tapi ada program ada air itu, pompa air. Pompa air itu saya pakai pompa sendiri. Oh. Dari pemerintah ada enggak program? Katanya ada di kelompok, tapi enggak pernah saya pinjam itu. Kalau kita pinjam sewanya sama dengan kita sama petani. Oke. Kan bukan bantuan dari pemerintah itu. Baik, Pak Haji. Ya. Virus apa dia namanya? Ya, pokoknya virus dia lah. Yang rata ada ini. Ngaji ke video ini. Mesti ke Timur? Tapi dia lah. Oh. Mohon masalah butok dari rumah Pak. Larang apa susah apa dari rumah Pak? Mun Uria. Uria si Angel ya. Si Angel, saya belum dong cekung ruang. Yang tani. Larang. Bunyaan terus dia, Pak. Bunyanya air. Oh, yang kupu cair lah. Polan pupu anu langka anu. Beremper kira Pak, mohon sesak bro Pak. Biasa. Macam dengan namun ini tidak begitu. Tarat ya. Sesatau sekretnya, Tahu mun Uria sebelum dia. Jadi anu ya, polan larang lu pas yang ku cair kecil ya. Punya saya cair. Aduh, kan rosak mun yang ku cair Pak. Jak pada mapan. Cuma aku tuh menang aing. Menang aing ya. Keng mun yang ku cair lu berarti kan rosak tanah lu ya. Iya tanah ya. Tanah si rosak ya. Jadi mun nang kios-kios lu anu nyare nggak butok nggak urea bi anu set harus susah Pak ya. Mun sea bekepang, seuria bekan. Urea sih susah ya. Apa mak bisa susah deh Pak? Ya tak tahu dia ya. Berarti melarat petani dia mau nyari butok ya? Hah? Ya anu ya ngalek ke cair je bolan nyari urea melarat ya. Angel sing bede pangakui anu Pak. Di lemele kios-kios nganggo surat. Nganggo surat. Jadi nganggo surat. Dari anu nganggo dekat-dekat kakak. Ya pokok-pokok boden ngaruan. Jatah lah ya. Jatah. Jatah boleh ya. Ya nang kelompok tani ya bisa bede. Nang kios jarang datang dia. Kayak nganu, pokok melarat lah mau nyari pupuk ya. Saya berada di tengah-tengah sawah di dalam kota Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Kedupok. Kita lihat bawang ini umurnya 35 hari menurut keterangan petani tadi. Ini rata-rata bawang ini kena virus atau hama. Dipastikan ini kalau tidak bisa teratasi dengan baik, maka para petani di kota Probolinggo bakal mengalami kerugian dan kegagalan. Ini perlu sebuah penanganan, saudara. Perlu penanganan, sekali lagi ini perlu penanganan. Ini umur 35 hari dengan modal yang sudah jutaan rupiah. Sekarang sudah mulai kena virus, para petani sudah mulai susah mengatasinya sendiri. Artinya mungkin butuh satu penelitian dari dinas terkait, dinas pertanian dan seterusnya. Supaya bagaimana cara bisa mengatasi wabah atau hama yang sekarang sudah mulai melanda ini. Ini pertanian ini sudah mulai, ini bawang ini sudah mulai. Ini dipastikan sudah sangat sulit sekali mengatasinya ini. Ini umur. Demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo, CB News untuk kita semua.